Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tugas manajemen yang berjudul Wewenang, Delegasi, dan Desentralisasi. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama, pengertian wewenang, kekuasaan, dan pengaruh. Yang pertama, pengertian wewenang. Wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas dalam suatu perusahaan. Tanpa wewenang, orang-orang dalam perusahaan tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam authority selalu terdapat power and right, tetapi dalam power belum tentu terdapat authority and right. B. Kekuasaan. Kekuasaan menurut Sukanto adalah kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, putusan, atau kejadian. Meskipun kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersamaan, tapi keduanya berbeda. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Yang ketiga, itu ada pengaruh. Keberadaan pengaruh dalam suatu kepemimpinan memiliki andil yang besar, yaitu dalam hal menyampaikan gagasan, mendapatkan penerimaan dari kebijakan atau rencana, dan untuk memotivasi orang lain agar mendukung dan melaksanakan sebagai keputusan yang sudah ditetapkan. Delegasi wewenang. Delegasi wewenang adalah proses di mana para manajer mengalokasikan wewenang ke bawah kepada orang-orang yang melaporkan kepadanya. Ya, berikut ini ada 4 kegiatan terjadi ketika delegasi dilakukan. Yang pertama, pendelegasian menetapkan dan memberikan tujuan dan tugas kepada bawahan. Dan yang kedua, pendelegasian melimpahkan wewenang yang diperlukan untuk mencapai tujuan atau tugas. Dan yang ketiga, penerimaan delegasi baik implisi atau eksplisit menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, pendelegasi menerima pertanggungjawaban bahwa untuk hasil yang dicapai. Selanjutnya ada penggulangan hambatan dalam delegasi. Nah, ini yang pertama, tegaskan tanggung jawab dan wewenang dan diberikan informasi yang jelas apa yang harus dibertanggungjawabkan. Yang kedua, berikan motivasi dan dorongan agar percaya diri dalam menerima tanggung jawab. Dan yang ketiga, meminta penyelesaian tugas yang didelegasikan dalam waktu yang jelas. Dan yang keempat, memberikan latihan untuk mengembangkan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada perbandingan sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan itu tentang sentralisasi. Ya, perbandingannya ya. Ya, pertama, pengertian sentralisasi. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan sekaligus wewenang politik dan wewenang administrasi pemerintahan kepada pemerintah pusat secara utuh. Pemerintah di sini adalah presiden ya, dan juga dewan kabinet, oke? Dan selanjutnya adalah kelebihan sistem sentralisasi. Ya, yang pertama itu ada pemerintah pusat secara langsung dapat mengurus semua urusan sampai ke daerah. Dan yang kedua, peraturan di seluruh negara sama. Yang ketiga, adanya kesederhanaan hukum. Itu adalah kelebihan sentralisasi. Oke. Dan selanjutnya adalah kelemahan sistem sentralisasi. Yang pertama, pekerjaan pemerintah pusat jadi banyak sehingga menghambat proses pelaksanaan di daerah rakyat. Yang kedua itu ada rakyat di daerah tidak mendapatkan kesempatan memikirkan dan bertanggung jawab pada daerahnya. Dan yang terakhir, peraturan dari pusat sering tidak sesuai. Nah, kita
Tadi sentralisasi dan sekarang selanjutnya adalah desentralisasi. Pertama adalah pengertian desentralisasi berbalik dengan sentralisasi. Jadi kebalikannya ya. Desentralisasi melimpahkan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan asas desentralisasi, pemerintah daerah mungkin untuk membuat peraturan tersebut di dalam daerahnya. Peraturan yang hanya dimiliki oleh daerah tersebut. Terus, kelebihan sistem desentralisasi. Yang pertama, peraturan daerah yang disebut oleh pemerintah daerah sesuai dengan daerah masing-masing. Dan yang kedua, peraturan sesuai dengan perkembangan demokrasi karena rakyat dapat berperan aktif dalam pengembangan daerahnya. Nah, itu ada 2 kelebihan dari desentralisasi. Dan desentralisasi juga mempunyai kelemahan pastinya dong. Nah, kelemahan sistem desentralisasi itu yang pertama adalah tidak ada keseragaman persatuan di daerah karena setiap daerah membuat peraturan sendiri-sendiri ya. Dan yang kedua itu adalah kurang hemat dalam menggunakan uang negara. Dan yang penjelasan terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi desentralisasi. Yang pertama itu adalah filsafat manajemen. Yang kedua, ukuran dan tingkat pertumbuhan organisasi. Yang ketiga, penyebaran geografis desentralisasi. Yang keempat, tersedia peralatan pengawasan yang efektif. Yang kelima, keanekaragaman prodi dan jasa. Yang keenam, karakteristik organisasi lainnya. Dan yang terakhir, kualitas manajer. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Karena kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.